Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue akan mengupdate review helm ini nih, AXK. Setelah berminggu-minggu gitu ya, udah lama gue pakai helm ini. Ini helm yang belakangan beberapa minggu ini lagi sering gue pakai karena buat update review juga. Tapi surprisingly, ternyata buat harian enak juga. Mengejutkan. Sebuah helm yang harganya sangat amat murah ini ternyata buat harian gitu ya, buat santai-santai ternyata asik juga. Sebelum gue lanjutin videonya seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini, yang ini nih, tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, bisa kali di-subscribe dulu. Jadi setelah beberapa minggu ini ya gue pakai, ini lumayan sering banget. Ya walaupun gue ganti-gantian pakai helm-helm gue yang lain. Tapi ini salah satu yang paling sering banget gue pakai. Jadi helm ini walaupun harganya murah, dengan bahan yang sedikit mencurigakan gitu ya. Maksudnya bukan bahannya sudah pasti termoplastik gitu. Tapi kualitasnya gitu ya, nih kayak letoy gitu. Tapi ada nilai positifnya di antara nilai negatif itu. Dengan pemakaian bahan yang mungkin bisa dibilang tipis kualitasnya gitu, tapi ternyata helm ini jadi enteng banget. Ini semua jadi efek domino nih, jadi saling berhubungan gitu ya. Karena bahannya tipis, helm ini jadi enteng banget. Positif ya, gua jadi nggak cepet pegel. Karena beberapa kali gua ke bengkel gitu, ke bengkel gua gitu ya. Itu kan lumayan jauh dari rumah ke tempat usaha gue itu. Apa ya, jadi nggak pegel gitu leher gua. Leher gua, kepala gua itu enak aja gitu, nyaman dibawa pulang pergi dari rumah ke bengkel, dari bengkel pulang ke rumah. Walaupun kurang lebih jalan tuh mungkin sekitar 1 jam lah. Leher, kepala, dan punggung gua tidak terasa pegal dengan helm ini. Ya memang itu nilai positif dari sesuatu yang negatif gitu. Kenapa gue bilang negatif? Karena ada orang bilang, ah aman-aman aja bang gue pakai helm itu gitu. Ya lo belum jatuh dengan kecepatan tinggi aja. Takutnya, nah ngomongin soal kecepatan tinggi, ya saran gue adalah jangan pakai helm ini untuk balapan mungkin, untuk kebut-kebutan yang 100 kilometer ke atas gitu ya. Karena gini, amit-amit kalau nggak kenapa-kenapa ya aman-aman aja gitu. Amit-amit kalau misalkan jatuh gitu, takutnya helmnya pecah, kepala kalian ikut pecah juga, ya kan? Kepala kita yang pecah. Jadi helm ini asik buat santai, nongkrong-nongkrong, ya kan? Atau jalan ke sekolah, kerja, nongkrong, tapi yang kalian tuh nggak kebut-kebutan gitu. Lalu yang kedua, yang gue suka dari helm ini adalah ternyata helm ini lumayan adem, mengejutkan, ya kan? Jujur aja, gue tidak berekspektasi banyak di helm harga 300 ribuan, 400 ribuan. Tapi untungnya, semua ventilasi mereka ini beneran bolong. Ada beberapa helm yang murah, yang pernah gue review juga ya. Gue lupa mereknya apa, saking nggak pentingnya itu helm. Itu tuh ventilasi tuh cuman aksen, nggak bolong gitu ya. Jadi kalian nggak dapat udara masuk ke dalam. Angin tuh nggak masuk ke dalam. Double visor, begitu diturunin, gue sering banget pakai double visor ini karena ini sangat membantu banget kalau gue pergi siang-siang ya. Pagi atau siang itu kan gue nggak pagi-pagi banget, jadi matahari tuh udah gonjreng banget deh. Nah ini membantu banget, tapi nanti gue omongin lagi. Sekarang kita ngomongin ventilasi lagi. Yang atas udah pasti sejuk karena ini beneran masuk banget. Nah yang mengejutkan adalah ini. Jadi ini kan nggak bisa dibuka tutup ya. Biasanya ini jebol langsung ke dalam nih, langsung ke depan mulut kalian nih. Tapi di sini kan ketutup nih, ya. Kalian lihat ini nggak ada apa ya, kisi-kisi gitu, nggak ada bolongan-bolongan. Di dalam sini tuh kayak ada busa tipis lagi yang ketutup lagi gitu. Gua nggak tahu gimana pakai magic kayaknya. Tapi berasa dingin. Sebelum akhirnya gue menemukan jawabannya, mungkin ya ini pakai logika orang awam nih. Mungkin karena dia nggak pakai chin curtain. Jadi udara tuh masuk dari bawah. Dan itu berasa banget bro. Kalau gue berangkat pagi-pagi, siang deh, nggak usah pagi-pagi, siang. Nggak usah ngebut-ngebut bahkan. Gue jalan tuh biasanya santai ya. Ada range range gue motoran itu kalau keluar dari rumah tuh mungkin sekitar 40, di jalan tuh 60, mungkin di tol 80 gitu. Tapi ini kencang banget anginnya. Itu positif ya. Gue bisa bilang ini helm yang lumayan adem ya gitu. Dengan harga 300-400 ribu, ya mungkin nggak yang paling adem ya, tapi udah oke lah. Oke banget. Yang berikutnya, yang gue suka dari helm ini adalah visor dalamnya. Nah, visor dalamnya ini ada bukan perbedaan ya, gue menemukan di banyak helm juga. Tapi intinya warnanya itu sedikit kuning, warm ya, lebih hangat gitu. Kalau kalian pakai nih,
sun visor dalam ini kalian akan ngelihat gitu pemandangan di depan kalian tuh menjadi sedikit lebih kuning. Biasanya ada beberapa helm yang warnanya lebih dingin gitu ya, jadi lebih biru atau gimana lah gitu. Tapi ini cenderung ke warna kuning. Penting apa enggak? Nggak penting-penting amat kalau menurut gua. Jadi ya suka-suka kalian aja. Mungkin kalian suka ada yang warna kuning, ada yang jadi warna lebih biru gitu. Tapi intinya berfungsi dengan baik, mengurangi intensitas cahaya matahari yang kalau gua lagi di Bali nih, lagi motoran ya, itu silau banget dan ini beneran kepake banget. Gue kayaknya setiap kali keluar pakai helm ini, itu pasti gue pakai double visor-nya. Tapi double visor-nya tuh mulai agak letoy setelah gue pakai beberapa minggu ini nih ya. Ini tuh berasa gitu. Jadi kadang kalau gue naikin kurang kenceng gitu, dia tuh nggak masuk sampai dalam. Jadi kayak agak ngendoy, agak turun sedikit ke bawah. Mesti beneran lo dorong banget sampai atas ya, mungkin biar dia agak keset gitu, agak seret di dalam, supaya dia nggak turun-turun. Tapi di balik nilai positif, pasti ada nilai negatif ya dong, ya kan? Beberapa nilai negatif yang gue temukan dari helm ini, walaupun sebenarnya penting nggak penting sih sebenarnya. Tapi yang pertama banget nih, ini yang berasa banget dari gue, adalah sistem pengunciannya. Yang ini nih. Kenapa? Apakah dia bekerja dengan baik? Bekerja dengan baik? Iya, betul. Apakah dia tidak bekerja dengan baik? Enggak. Masih normal sampai sekarang. Nggak ada yang kenapa-kenapa. Tapi, setiap kali gue buka kancing ini, merah-merah ini, ya, ini berasa sangat murahan. Rada nggak penting ya. Tapi gini, gue bukannya sombong apa gimana, apa membandingkan yang mahal dengan yang murah, bukan gitu. Cuman gini, kalau kalian pernah pakai helm-helm yang lebih mahal, gue nggak bilang semahal Arai atau semahal Shoei gitu, yang harganya mungkin belasan juta sekarang ya. Enggak. KYT aja. KYT yang mungkin harganya di atas 500.000, nggak usah ngomongin yang di atas sejuta gitu. Ini plastik ini kan berasa tebel gitu ya, bahkan kadang ada beberapa yang sistem pengunciannya bahkan udah besi gitu. Nah, ini kan semua masih full plastik ya. Kalau gue pegang pas gue mau buka ini helm gitu ya, ini tuh berasa banget tipis, kayak ngendoy gitu yang merahnya ini kayak kayak bisa lo patahin segampang itu gitu. Ya terasa murah sih emang. Di antara semua helm yang gue punya sekarang di belakang sini dan semua helm yang pernah gue review, ini yang berasa paling murahan, berasa banget di tangan. Susah emang tangan biasa megang Arai. Kayak gue cuma punya Arai 2 biji. Yang satu udah gue jual lagi. Yang berikutnya apa yang gue kurang suka dari helm ini adalah double visor ya. Double visor ini manual men. Mesti diturunin dari dalam. Gitu. Nggak ada dari luar. Biasanya kan ada helm yang nurunin double visor itu dari sisi luar ya. Dari sisi luar batok. Nah ini harus dari dalam. Ini kan ada sedikit cantelannya nih. Nah di situ sebenarnya minor. Nggak penting-penting banget. Tapi jujur kalau kalian sering pakai helm ini jadi agak ganggu gitu. Misalkan gue lupa pakai double visor gitu ya. Jadi gue udah jalan, lalu di jalan gue mau nurunin double visor ya, wah silau nih gitu. Gue harus buka dulu, turunin, tutup lagi. Itu doang sih. Itu hal kecil tapi annoying, menyebalkan gitu. Lalu yang berikutnya adalah karena ini nggak ada chin curtainnya, ini berhubungan sama yang tadi gue bilang ya soal angin yang kenceng banget masuk dari bawah ini. Helm ini jadi agak berisik. Jadi helm ini udah gue tes di perjalanan macet-macetan, jalanan umum biasa sampai ke jalan tol yang kalau kalian tahu jalan tol Bali itu ngelewatin di atas laut gitu ya. Jadi anginnya tuh lumayan. Dan ini salah satu helm yang menurut gua bukan yang paling berisik, tapi ini salah satu yang berisik di antara helm-helm yang pernah gua pakai dan pernah gua review atau yang pernah gua punya. Terdengar banget suara angin masuk, tapi gua ngerasa juga ini berhubungan sama sizing helm ini yang agak longgar. Ukuran lingkar kepala gue itu adalah 58,5 cm. Biasanya gue bisa pakai di ukuran M atau L, tapi gue biasanya pakai ukuran L. Shoei, Arai, KYT, kecuali KYT R2R itu kegedean di gue. Ukuran L-nya, lalu KYT R1R itu kekecilan di gue, itu lebih kayak ukuran ML-nya dia. Tapi hampir semua helm yang pernah gue review di channel ini, dan itu udah belasan atau mungkin puluhan helm mungkin atau yang pernah gue punya gitu ya,
Ini L yang gede, yang longgar. Nah, itu bisa jadi, acuan buat kalian. Kalau kalian mau beli helm ini ada baiknya kalian cobain, itu udah cara paling bener. Datang ke toko dan cobain helmnya, fitting di helm, di kepala kalian. Atau L-nya ini bisa gue bilang kayak mungkin untuk orang-orang yang biasa pakai ukuran L gede atau ke XL. Tapi kalau kalian kepala kalian M, jangan beli online karena gue nggak tahu di toko online yang gue beli waktu itu di Bali gitu ya, itu dia bilang ini all size, jadi cuman ada satu ukuran. Tapi gue juga sempat lihat di Tokopedia gitu-gitu, mungkin di Shopee gitu ya. Itu ada toko yang jual helm ini dengan ukuran ada M, ada L. Kalian cobain sih lebih aman. Atau kalau kepala kalian M banget atau S gitu ya, jangan beli helm ini, pasti longgar jadinya. Untuk bahan innernya gimana Bang? Untuk bahan innernya ini tidak ada masalah. Jangan berekspektasi dengan inner helm KYT atau NHK yang harganya di atas 500 ribuan. 800 ribu lah, 800 ribu ke atas gitu ya. Kayak NHK Mark One atau KYT apa ya yang sekarang 1 jutaan tuh mungkin Revo, TT Revo gitu kan atau TTC kalau masih ada mungkin eh itu nggak bisa dibandingin karena jauh. Posisikan helm ini di helm yang kalian beli dengan harga 300 ribu atau 400 ribu. Jadi kalian ekspektasinya jangan setinggi itu. Dan itu tidak ada masalah. Di harga segitu, ini buat gua ya memang memang begini innernya. Tidak spesial, tidak istimewa, tapi tidak ada yang salah. Lembutnya, kasarnya gitu. Eh, lembeknya ya sesuai dengan helm 300 ribuan, 400 ribuan. Jadi nggak jelek, sesuai dengan harganya. Lalu apalagi yang gua nggak suka dari helm ini tentu saja sudah pasti grafisnya. Jadi di bengkel gue itu nempel sama bengkel custom motor ya, motor-motor custom gitu. Waktu gue bawa ke sana pertama kali, anak-anak bengkel tuh bilang, wah helm baru lagi nih. Mereka itu memuji, terlepas dari mereknya. Bahkan mereka nggak tahu merek ini merek mana gitu. Mereka memuji karena bentuknya keren. Apalagi anak-anak custom gitu ya, custom culture gitu kan. Ini seneng banget nih helm-helm yang modelnya begini nih. Banyak banget yang muji helm ini di bengkel kayak, wah keren nih helm apaan nih. Terus gue bilang ada double visornya lagi. Mereka angkat jempol kayak, wah keren juga nih gitu kan. Mungkin buat touring, buat jalan gitu dengan motor-motor custom tuh ini matching banget. Tapi kita semua sepakat, dari beberapa orang di bengkel itu, semua sepakat grafisnya jelek. Kenapa grafisnya jelek? Karena ada mesin V-twin. Bukan V-twin yang jelek ya, tapi kenapa harus ada gambar mesin V-twin di sini? Lalu kenapa ada gambar Harley-Harleyan di belakang sini? Kalau masalah AXK helmet ini sih nggak ada masalah, paling teman-teman gue yang desainer, graphic designer aja yang nggak suka ya karena fontnya apaan nih, font-font murah nih gitu. Tapi gambar mesin V-twin ini aneh banget, lalu motor Harley ini juga aneh banget. Aneh bangetnya kenapa nggak matching. Gue rasa nggak ada orang yang punya Harley atau naik Harley beli helm di harga 300 ribuan, 400 ribuan. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalau Ninja 2,5 4 silinder banyak tuh. Gue masih pernah lihat orang bawa Ninja 250 yang 4 silinder, motor seharga 100 jutaan dengan helm 300 ribuan. Duitnya habis buat cicilan. Jadi, gue lagi kepikiran mungkin helm ini akan gue custom kali ya. Jadi ini gue copot-copotin semua kan, visornya gitu. Lalu nanti gue tutup, gue amplas. Mungkin nanti kita kita semprot pakai Pilox gitu ya. Pakai cat semprot kita ganti warnanya. Atau mungkin yang polos-polos aja kali ya, hitam gitu. Supaya menghilangkan motor Harley dan mesin V-twin yang agak nggak matching sama helmnya. Nah, tambahan terakhir, helm ini udah pernah gue tes berkali-kali di jalan tol dari santai sampai agak ngebut gitu ya. Gue ingat banget gue pernah satu hari emang niat buat ngetes helm ini di jalan tol Bali itu di kecepatan nggak ngebut-ngebut banget sih, waktu itu gue lagi bawa PCX. Itu mungkin sekitar 100 kilometer per jam. Pokoknya gue lihat speedometer terakhir itu 100 angkanya. Mungkin lebih-lebih dikit 102, 103 gitu ya sebelum akhirnya gue turunin lagi gasnya. Helm ini cukup aman, tapi gue merasakan goyang gitu ya. Mungkin juga karena ukurannya agak longgar ya. Nggak longgar banget, tapi ya longgar lah. Em, itu di atas kecepatan 80 kilometer per jam. Gue inget banget itu. Jadi mulai 70 itu mulai berasa tuh helm agak ketekan-tekan angin gitu ya. Begitu 80 helm ini tuh berasa deg 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 deg. Itu juga karena agak ekstrim ya. Jalan tol Bali itu kan di atas laut, jadi anginnya tuh memang agak kencang, lebih kencang daripada kalian pakai di jalan normal. Tapi ya itu,
jangan kalian pakai kebut-kebutan. Oh ya satu lagi, kalau kalian kebut-kebutan pakai helm ini, terus kalian tuck in, kalian nunduk gitu ya, kepala kalian di atas tangki, enggak ya, kalau motor matic nggak ada tangki di depannya ya. Ya pokoknya kalian nunduk di stang gitu ya, kalian nggak akan bisa lihat jalanan di depan kalian. Kenapa? Karena gue pernah nyobain, hilang. Sudut pandang kalian itu agak sempit. Jadi begitu kalian tuck in, yang kalian lihat adalah hitam. Kalian nggak bisa lihat jalanan depan kecuali kalian ngangkat leher kalian sedikit. Tapi ya apa gunanya? Ya kan kalian tuck in tapi masih ngangkat leher tuh sama juga bohong. Tidak aerodinamis. Ya gua rasa itu sih konklusi gua hari ini soal helm ini. Intinya ekspektasi kalian jangan ketinggian. Sesuaikan aja, sesuaikan ekspektasinya dengan 300-400 ribu. Kalian pasti akan enjoy sama helm ini. Gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you banget buat kalian udah subscribe, udah nge-like, udah komen. Thank you banget guys. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali di subscribe dulu, ya kan? Oke, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.